warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Med People kabarnya? Salam Medmood dulu ya. Nah, hari ini tadi aku coba baca komen kalian di video YouTube aku yang kemarin terkait pendaftaran PMB Unpam online itu. Tadi aku coba buat telepon admin PMB Unpam karena kita butuh kejelasan ya. Semoga keterangan dari aku kali ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oke ya Med People? Tapi sebelum aku bahas, please banget buat klik like dan juga subscribe-nya. Kemudian komen kalau misalnya kalian masih ada yang kurang jelas. Aku akan tanggapi sesuai dengan yang aku tahu ya, Med People ya. Nah, kita mulai ya. Pertanyaan pertama dari Wira Rusmandana. Kang mau tanya, lulusan udah baru daftar reguler C, tapi keterangan berkasnya saya harus melampirkan surat keterangan kerjanya. Sedangkan saya baru lulus SMK, apakah tidak apa-apa saya tidak mengupload surat keterangan kerja? Mohon bantu ya kak. Buat kalian yang mau daftar di reguler C, jadi sekarang Unpam itu punya dua tipe untuk reguler C atau kelas karyawan. Nah, reguler C yang pertama itu dilakukan di hari Sabtu seperti yang sebelumnya. Nah, yang baru itu yang kedua, reguler C di hari Kamis. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar reguler C, kalian wajib banget upload surat keterangan kerja, karena untuk yang reguler Sabtu itu mungkin mahasiswanya udah banyak. Jadi kalau misalnya kalian tidak melakukan upload berkas itu, admin akan mencoba mengarahkan kalian ke reguler C yang hari Kamis. Oke ya? Dan untuk hari Sabtu dan juga hari Kamis itu sesuai dengan keterangan admin bahwa keduanya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan hari masuknya saja. Kalau misalnya kalian punya surat keterangan kerja itu, kalian bisa masuk ke reguler C yang hari Sabtu. Sedangkan kalau misalnya kalian tidak punya surat keterangan kerja, kalian akan diarahkan untuk mendaftar di reguler C yang hari Kamis. Oke, Med People ya. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Yang kedua dari Hana AS. Kalau ijazah paket C gimana ya? Nah, untuk kalian yang punya ijazah dari paket C atau kalian kemarin ikut program kejar paket C, kalian bisa banget buat daftar di Unpam dengan keterangan bahwa kalian itu melakukan pendaftaran dengan scan dari ijazah paket C asli kalian atau fotokopinya yang legalisir boleh, tapi tidak boleh menggunakan SKL. Nah, kalau misalnya kalian punya SKL sekarang tapi ijazahnya belum keluar di tahun 2020 ini, saran dari admin meminta kalian untuk menunggu sampai ijazah kalian keluar baru kalian melakukan pendaftaran ya Med People ya. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar dengan ijazah paket C kalian, itu apalagi untuk SKL tadi, ini hanya bisa dilakukan untuk lulusan tahun 2020, bukan lulusan di tahun-tahun sebelum tahun 2020. Karena kalau misalnya kalian lulus sudah di tahun 2018, 2017, 2019 atau sebelumnya, sudah dipastikan bahwa kalian harusnya sudah punya ijazah. Nah, selanjutnya ada dari Alfa Saputra. Gimana ya kak kalau misalnya nggak punya ijazah, dikosongkan saja kak karena baru lulus jadi belum punya ijazah? Nah, buat kalian yang baru lulus, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, untuk angkatan tahun 2020 ini kalian bisa upload pakai SKL, oke? Hanya untuk yang lulusan tahun 2020, dicatat ya. Untuk tanggal, kalian bisa isi dengan tanggal keputusan kelulusan kalian jika sudah ada. Dan misalnya kalian pun udah punya SK, kalian bisa memasukkan nomornya berdasarkan nomor SK tersebut yang di SKL itu. Tapi kalau misalnya nggak punya juga, kalian bisa banget buat isi form nomor itu dengan 00000, semuanya 0. Jadi yang penting itu terisi angka gitu, menurut keterangan admin ya, Med People ya. Semoga menjawab pertanyaan kalian dan kalian nggak bingung lagi. Nah, selanjutnya dari Gideon Tosti Giolorosi. Nah, buat kalian yang bingung, username itu bisa menggunakan nomor pendaftaran kalian. Jadi setelah kalian verifikasi data, nomor pendaftaran kalian itu akan digunakan sebagai username, oke? Nah, untuk passwordnya kalian bisa gunakan 6 digit dari tanggal lahir kalian. Kayak tanggal, bulan, sama tahun, tapi 222. Contoh kayak 250798. Oke ya, semoga menjawab. Dari Anto Setianto, kak biasanya untuk dapat balasan email itu berapa hari ya? Soalnya udah registrasi tapi belum dapat emailnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian sudah mendaftar, sudah
dapat notifikasi bahwa kalian datanya sudah valid atau kalian sudah berhasil melakukan registrasi dan upload data. Kalau upload data kalian benar, kalian bisa lakuin tracking verifikasi. Tracking verifikasi ini maksudnya adalah kalian mencoba membuka laman yang kemarin kalian buka untuk mengisi data, kemudian di bagian menunya itu nanti akan tertera menu untuk tracking verifikasi. Apakah data kalian itu gagal ataupun valid. Jadi misalnya kalian sudah upload hari ini, kemudian besok itu kalian sudah bisa cek di bagian tracking verifikasi tadi untuk tetap update di situ, biar kalian tuh bisa tahu bahwa data kalian itu sudah valid atau belum. Di sini perlu aku tekankan bahwa kalian tidak perlu menunggu email balasan. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa kalian bisa cek itu di bagian tracking verifikasi di laman pmb.unpam.ac.id. Nah, di situ di bagian tracking verifikasi kalian akan bisa mengetahui sehari setelah kalian mendaftar apakah data yang kalian kirimkan itu valid atau tidak, ataupun kalian juga bisa melihat bahwa pendaftaran kalian itu berhasil ataupun gagal. Sehari setelahnya itu sudah bisa dipastikan bahwa sudah ada hasilnya ya, Mad People. Kemudian di masa pandemi ini tidak lagi mengadakan prosedur penyerahan berkas ke Unpamnya langsung. Jadi buat yang tanya dan udah kirimin contoh email balasan dari Unpam, nah di situ udah tertera tanggal maupun waktu ujiannya kan. Kalian sudah bisa melakukan login ke SPMB dengan username adalah nomor pendaftaran kalian dan passwordnya adalah 6 digit dari tanggal lahir DDMMYY. Oke ya. Kalau misalnya penguploadan berkas kalian rapi dan juga berhasil, kalian sudah tidak perlu menunggu email balasan lagi bahwa pendaftaran kalian insya Allah sudah diterima. Jadi biasanya email balasannya berupa email balasan untuk langsung mengikuti ujian, baik tanggal-tanggalnya maupun untuk waktu ujiannya ya. Nah, untuk kegiatan lainnya yang harus kan datang ke kampus, seperti yang aku jelasin sebelumnya, bahwa tes urin dan juga propesa akan diinfokan kembali setelah mendapat keputusan dari rektor. Jadi kalian pokoknya fokus dulu sama SPMB-nya, kalian ujian, kerjakan soalnya dengan benar. Setelah itu nanti tunggu informasi konfirmasi lanjutan ya, Mad People ya. Nah, gimana Mad People? Semoga keterangan aku kali ini, di video aku kali ini, menjawab semua kebingungan kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku, bisa klik like dan juga subscribe-nya. Kemudian kalian bisa komen hal-hal yang kalian itu masih belum paham ya, Mad People ya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dan kebingungan kalian. Salam Madput dulu, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.